Baik, kali ini kita akan melihat tentang kesebangunan. Sebangun. Apa arti sebangun? Nah, sebangun ini memiliki bentuk atau objek yang memiliki bentuk yang sama, namun dengan penskalaan. Itu akan bermanfaat ketika melihat miniatur dari suatu objek atau ketika melihat peta atau membandingkan Pluto dengan bumi. Nah, namun kali ini kita akan melihat kesebangunan tentang bangun datar, khususnya dalam hal ini pada segitiga. Kita ambil contoh dua segitiga berikut. Oke, kita anggap ini sama. Ini segitiga ABC dan ini segitiga RST. Segitiga A memiliki sudut A pada segitiga ABC memiliki sudut yang sama dengan sudut R pada segitiga RST. Sudut B sama dengan sudut S. Secara otomatis sudut D dan sama dengan sudut T. Sebangun artinya pada segitiga ABC sebangun dengan segitiga RST. Dalam hal ini maka sudut A sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut S, dan sudut C sama dengan sudut D. Ringkasnya, sudut yang bersesuaian sama. Berikutnya, syaratnya adalah sisi yang bersesuaian sebanding. Artinya apa? Kita ambil di sini RS banding AB itu sama dengan ST banding BC, itu sama juga dengan ART banding AC. Ini artinya sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, apa manfaat selain yang disebutkan tadi terkait penskalaan miniatur ataupun yang lain? Kita ambil contoh yang mungkin familiar adalah perhatikan segitiga berikut. Oke. Kurang. Oke, ini anggap sejajar. Kita ambil sini contohnya segitiga A, B, C, D, E. Nah, di sini kita memiliki segitiga A, B, C dan segitiga D, B, E. Nah, sudut kedua segitiga tersebut, sudut B pada segitiga ABC adalah sama dengan sudut B pada segitiga DBE. Terus sudut A pada segitiga ABC, sudut CAB itu sama dengan sudut EDB. Mengapa? Karena garis ED sejajar dengan garis CA dan kedua garis tersebut memotong garis yang sama, yaitu garis AB. Maka sudut ini akan sama dengan secara otomatis sudut C itu sama dengan sudut E. Nah, di sini berlaku perbandingan AB banding DB itu sama dengan CB banding E. B itu juga sama dengan AC berbanding DE. Baik, kita ambil contoh. Sebelum ke contoh, perlu diperhatikan bahwa dalam kondisi kasus atau soal, tentu hal ini tidak diketahui seluruhnya, namun perlu untuk diketahui bahwa apa syarat minimal untuk mengetahui dua bangun datar itu adalah sebangun. Misal ini adalah segitiga PQR, sementara ini adalah segitiga UVW. Terus diketahui sisi PR sebanding dengan sisi UV, PQ sebanding dengan UV, dan terakhir QR sebanding dengan VW. Sisi
bersesuaian sebanding. Sisi-sisi bersesuaian sebanding ini secara otomatis bangun tersebut, bangun datar atau segitiga tersebut adalah sebangun. Terus satu sudut diketahui dan dua sisi diketahui, maka segitiga tersebut juga sebangun. Sisi sudut yang bersesuaian sama, sisi yang bersesuaian sebanding, sisi yang bersesuaian sebanding, maka segitiga tersebut adalah sebangun. Kemudian sudut sisi, sudut yang bersesuaian sama, sisi yang bersesuaian sebanding, sudut yang bersesuaian sama. Kita ambil contoh pada segitiga, PQR dan segitiga UVW. Diketahui sudut P sama dengan sudut U, sudut R sama dengan sudut W, dan sisi PR sebanding dengan sisi UW. Sebanding artinya tidak sama. Nah, ketika hal tersebut terpenuhi, maka segitiga tersebut adalah sebangun. Apa contoh kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari? Kita ambil contoh yang familiar sebagai berikut. Misalkan ini adalah gedung dan ini adalah sumber cahaya, sehingga ia akan menyinari ke arah bumi. Bayangkan di lokasi tersebut terdapat seseorang, dan gedung dan manusia memiliki bayangan yang sama titik jatuhnya di permukaan tanah, di mana jarak bayangan manusia terhadap titik jatuh adalah 2 meter, dan ketinggian manusia tersebut adalah 1,8 meter. Jarak dari manusia terhadap gedung adalah 118 meter. Tinggi gedung, berapa ketinggian gedung? Dengan cara memanfaatkan kesebangunan, kita akan dapat menentukan ketinggian gedung, di mana segitiga antara bangunan dan titik jatuh bayangan dan manusia dengan titik jatuh bayangan adalah sebangun, sebab kita anggap bangunan dan manusia adalah tegak atau vertikal. Ketinggian gedung dibanding ketinggian manusia itu akan sama dengan jarak gedung ke titik bayangan jatuh 120 meter dibandingkan dengan jarak manusia terhadap titik bayangan jatuh. Maka ketinggian gedung adalah 60 dikali 1,8 meter. Ketinggian gedung adalah 108 meter. Contoh lain, bila kita ambil kasus pada segitiga sederhana berikut. Oke. Katakan ini adalah segitiga ABC dan ini adalah D. Terus sudut ADC adalah sama dengan sudut ACB. Diketahui AD adalah T, AC adalah R, dan CD adalah S. Berapakah panjang sisi BC? Mari kita lihat segitiga ABC dengan segitiga ACD, di mana pada
segitiga tersebut, sudut A pada segitiga ABC adalah sama dengan sudut A pada segitiga ACD, dan sudut C pada segitiga ACB itu sama dengan sudut B pada segitiga ACD. Sementara sisi yang bersesuaian yaitu AC itu sebanding dengan AB, artinya segitiga tersebut adalah sebangun. AC sebanding dengan AB karena AC tidak sama dengan AB, artinya memiliki perbandingan. Nah, maka pada segitiga ABC, di mana ini telah sebangun dengan segitiga ACD, di sini berlaku AD per AC sama dengan CD per BC, yaitu T per AD, T per R sama dengan S per BC, maka BC sama dengan RS per T. Berikutnya kita akan melihat nantinya bagaimana peran penting kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari dan pemecahan masalah geometri juga.